Selamat pagi sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Berkisah. Buat teman-teman yang masih belum tahu, Dokter Uner TV merupakan suatu platform kesehatan dari FK Uner dan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti channel YouTube Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Dr. Masrur yang akan menjadi moderator pada kegiatan pagi hari ini. Pada pagi ini kita terdapat dua narasumber yang sudah bergabung dengan kita semuanya. Selamat pagi Dr. Tri. Ya, selamat pagi Dr. Masrur. Ya. Selamat pagi Dr. Ali Ferry. Selamat pagi Dr. Masrur. Bagaimana keadaannya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dok ya? Sehat. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan semangat dalam menjalani hari-hari. Dokter Berkisah kali ini akan membahas mengenai dokter pendaki gunung. Wah, suatu hal yang tidak biasa ya teman-teman sekalian. Padahal kalau misalnya kita dengar kata dokter saja sudah punya bayangan bahwa dokter itu melakukan pelayanan kesehatan, melakukan pengabdian masyarakat, ataupun hal-hal yang berbau medis lainnya. Untuk itu, biar kita nggak penasaran lagi mengenai topik Dokter Berkisah kali ini, mari kita berbincang pada pagi hari ini. Untuk itu, kalau ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita. Monggo dari Dokter Tri terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Dr. Masrur ya. Ya, saya Dr. Tri Hastono Setiohadi, spesialis obstetri dan ginekologi dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Uner dan RSUD Dr. Sutomo. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan narasumber kedua kita. Silahkan Dr. Rifai untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Dr. Masrur. Perkenalkan, saya Dr. Ali Ferry Rehanada Armando. Saya alumni FK Unair angkatan 2018 dan saya merupakan ketua KPLA periode 2020-2021. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Jadi narasumber kita adalah Dr. Tri dan Dr. Ali Ferry yang akan sharing nih teman-teman semuanya mengenai dokter pendaki gunung gitu. Jadi untuk yang pertama adalah ini pertanyaannya untuk kedua narasumber nih dok. Mengapa sih kalau misalnya dari hobi sendiri itu kan banyak ya dok. Oh, ada yang hobi mancing, hobi bersepeda dan lain-lainnya. Mengapa Dokter Tri dan Dokter Ali Ferry ini memilih mendaki gunung sebagai salah satu hobi yang digemari oleh dokter? Ya, siapa? Saya dulu ini. Dari Dokter Tri dulu. Iya. Baik. Kalau ditanya mengapa ini juga ya agak sulit juga ini ya. Jadi prinsipnya itu suka kegiatan alam, ya suka kegiatan alam. Kemudian waktu itu kalau cerita sedikit ya. Jadi sebelumnya memang belum ada background sejak SMA itu belum pernah ikut kegiatan naik gunung ya. Baru ketika masuk di FK Uner ini ya ternyata ada suatu wadahnya ya, yang kita sebut KPLA ya, kelompok pengkaji lingkungan Eskulap. Nah ternyata kegiatannya itu seperti semi PA semi pencinta alam ya. Artinya ada medisnya juga, artinya kita diajari beberapa teknik penanganan gawat darurat dan lain-lain, dan juga ada kegiatan alamnya ya. Jadi dari situ saya baru mulai tertarik untuk mendaki gunung. Oh, dari yang awalnya iseng kemudian ada wadah, akhirnya terjun di wadah tersebut ya dok ya. Keterusan akhirnya sampai sekarang. Kalau Dr. Ali Ferry gimana dok? Apakah sama alasannya seperti Dr. Tri atau punya alasan tersendiri nih? Ya, jadi sebenarnya saya mirip dengan Dr. Tri ya. Awalnya juga waktu SMA saya juga tidak pernah melakukan aktivitas outdoor, tidak pernah terpapar dengan kegiatan-kegiatan pecinta alam, bahkan selevel pramuka dulu saya tidak pernah terpapar saat SMA. Lalu saat kuliah ini kebetulan saya merantau, lalu saya tertarik untuk mencoba berbagai hal baru. Lalu saat welcome party ya Paramex dulu, saya mendengarlah ada organisasi namanya KPLA FK Unair, dan menurut saya itu ini organisasi ini yang paling beda sendiri, yang paling khusus sendiri gitu, soalnya dia pecinta alam. Jadi dari situ saya
tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang KPLFK Unair. Dan saya mengikuti tahap-tahap penerimaan sebagai anggota. Lalu saat diterima sebetulnya juga saya nggak terlalu suka naik gunung awalnya. Lalu jadi di KPL itu kita biasanya kalau buat anggota baru kita ada program reforestation namanya, itu mendaki tipis di Gunung Penanggungan lalu melakukan penanaman pohon. Itu sudah ada sekitar 5 tahunan lah sebelum saya masuk. Lalu ternyata saya mengetahui fakta bahwa ternyata naik gunung itu sangat mengasihkan sekali. Memang sebetulnya saya suka sekali olahraga karena menurut saya olahraga itu penting untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi dari naik penanggungan itulah sebenarnya saya kecanduan ya setelah naik gunung itu. Jadi sepertinya begitu sih kalau saya. Hampir sama ya, tapi cuman yang menjadi titik tumpunya adalah ketika ikut kegiatan yang reforestation, akhirnya rasa keasikan itu terus menerus sampai sekarang gitu ya dokter ya? Betul, rasanya kalau di alam tuh bisa melepas penat, lalu ada kepuasannya sendiri juga saat mendaki gunung. Jadi ada rasa refleksi psikologinya ya. Betul. Oke. Kemudian kalau misal dari pengalaman-pengalaman dokter nih, gunung mana saja nih dok yang sudah pernah dokter daki selama dokter menjadi dari awal mahasiswa sampai sekarang jadi dokter? Mungkin dari dokter Ali Ferry terlebih dahulu. Oh ya, mungkin saya duluan karena gunungnya saya lebih sedikit dibanding dokter Tri. Ya karena saya masih ya bisa dibilang anak kemarin sudah mendaki. Mungkin saya baru sekitar 5 gunung ya yang sudah saya daki. Mungkin beberapa bisa 2 kalian. Ada Gunung Penanggungan, Gunung Panderman, Gunung Butak, Gunung Lawu, dan Gunung Rinjani kemarin. Jadi sebetulnya saya masih minim sekali pengalaman naik gunungnya begitu. Tapi udah lumayan banyak ya dok, 5 gunung dari mahasiswa sampai dokter sekarang. Mungkin kalau dari dokter Tri sendiri bagaimana dok? Apakah 5 gunung? Kayaknya lebih sih dari 5 gunung ya? Iya, sepertinya lebih. Ya, alhamdulillah artinya dikasih kesempatan ya. Jadi ya memang curi-curi waktu, artinya ketika ada libur ya kan, waktu mulai kegiatan selama pendidikan dokter ya, ada libur ya, kita kalau ada kesempatan pergi naik gunung ya. Sama kita biasanya paling awal itu ya Gunung Penanggungan ya dokter. Betul. Ferry ya, Penanggungan. Kemudian waktu itu saya lanjut Gunung Rinjani ya pernah, kemudian Gunung Arjuno, kemudian Gunung Tambora juga sudah pernah, kemudian Gunung Kerinci ya, Semeru juga, Merbabu juga ya lumayan. Artinya sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak ya dok ya. Jadi bukan hanya gunung yang ada di Jawa Timur aja ya dok, sampai lintas provinsi juga sudah pernah ya dok ya. Iya. Sangat luar biasa nih teman-teman semuanya pengalaman dari dokter Tri ya. Kemudian ini dok, kalau misalnya kita naik gunung kan pastinya membawa teman nih dok. Biasanya kalau naik gunung dari dokter Tri terlebih dahulu, biasanya sama siapa aja nih dok untuk naik gunungnya? Iya. Jadi kalau dulu pertama kali memang paling sering dengan dokter Zaki ya. Kebetulan sama-sama ikut KPLA barengan, dan ya itu akhirnya biasanya perginya berdua, kadang-kadang malahan dengan dokter Zaki ya. Atau kalau enggak ada temen ya bisa pergi sendiri. Terus kemudian kalau memang banyak teman yang ikut, seperti kemarin terakhir ke Rinjani, kita bisa organize teman-teman menyamakan waktu ya, lebih enak sih kita bareng-bareng. Lebih enak bareng-bareng ya dok ya. Seperti itu. Jadi pernah solo trekking dan pernah grup trekking ya dok ya? Iya pernah. Pernah ya dok. Kalau misal grup trekking paling banyak berapa orang dok? Paling banyak kemarin ke Lawu ya sepertinya, sama dokter Ferry itu ya yang paling banyak ya. Betul, sekitar 17 orang dokter. Iya, 17 orang ya dok. Iya. Sangat luar biasa, banyak banget nih teman-teman. Ternyata dokter-dokter bukan hanya pelayanan kesehatan aja, tapi punya hobi yang sama-sama mendaki gunung sampai 17 orang. Kalau dari dokter Ali Ferry sendiri bagaimana dok? Berapa orang biasanya yang berangkat untuk menggunung dan biasanya sama siapa saja? Ya kalau saya paling sering saya pergi naik gunung bersama teman saya Dokter Maher, dan dulu ada kakak tingkat saya namanya Dokter Bagas. Jadi dulu kami pertama kali itu naik Gunung Butak. Jadi rencananya memang mau agak lebih ramai, cuman akhirnya cuman bertiga yang bisa. Tapi sama Dokter Maher ini dia 2018 juga itu beberapa kali kami mendaki gunung bersama. Tapi
saya nggak pernah ini ya mendaki sendiri karena saya belum berani dan prinsip saya itu harus bawa teman ya untuk lebih aman. Sama seperti Dokter Tri yang paling rame itu yang ke Lau kemarin bersama dengan Dokter Hari, lalu ada Prof Miftah juga. Itu sekitar 17 orang yang di situ ada mahasiswanya juga begitu. Ini juga, wih. Hampir sama-sama ya sama Dokter Tri, tapi cuman banyaknya mendaki gunungnya beda dan orangnya juga beda. Betul. Dan kalau Dokter Aliferi ini lebih ke arah safety, keamanan diri sendiri ya dok. Kalau Dokter Tri kan lebih ke arah kayak solo trekking, kalau misalnya nggak ada temen ya solo trekking gitu ya dok ya. Kemudian dok, kalau misalnya kita mau mendaki gunung itu kan pasti ada suatu persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ya dok. Persiapan apa saja sih dok yang biasanya kita lakukan sebelum kita mendaki gunung itu? Ya, jadi ya memang pastinya harus dengan persiapan ya. Artinya kita nggak bisa asal naik gunung saja. Nah seperti itu. Jadi yang terutama tentu fisik ya. Artinya ya kita harus mempersiapkan fisiknya. Gunung yang mau kita daki seperti apa karakteristiknya ya. Jadi mempersiapkan fisik sesuai gunung yang akan kita daki. Kemudian ya pastinya mental ya. Artinya kita harus siapkan mental supaya kita bisa sampai di tujuan kita ya. Kemudian persiapan yang lain ya persiapan alat-alat pendakian yang kita butuhkan ya. Jadi sama seperti fisik tadi, artinya alat-alat apa aja yang kita butuhkan ketika akan mendaki gunung. Apakah kita perlu peralatan mountaineering yang khusus atau hanya bisa didaki seperti biasa ya. Kemudian berapa hari kita mendaki, apa saja alat-alat yang disiapkan, kemudian konsumsinya dan lain-lain. Seperti itu gambarannya. Jadi lumayan banyak ya dok. Jadi selain mental fisik juga alat-alat yang akan kita bawa ini harus disesuaikan dengan berapa hari kita ke sana ya dok ya. Hampir mirip dengan operasi ya dok ya. Ada pre-operasinya ya. Pre-operasinya ya dok. Operatif ya. Pre-operatifnya. Kalau dari Dokter Aliferi gimana dok? Ya kurang lebih itu memang protokol rutin ya yang kita Rutin, bahkan ya. walaupun kita sudah beberapa kali naik gunung tapi step-step itu harus diikuti dengan telaten. Jadi mulai dari persiapan gunung apa yang akan kita daki, dengan siapa kita mendaki, lalu maintaining kondisi fisik dari pendaki-pendaki sampai ke menyiapkan peralatan yang mungkin dibutuhkan untuk mendaki gunung tersebut. Jadi kurang lebih ya gambarannya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu pasti harus ada preparationnya terlebih dahulu biar menjaga keamanan kita, keamanan orang yang bersama kita dan lain-lain seperti itu ya. Betul. Terus kemudian ketika naik gunung pasti kan ada beberapa resiko-resiko yang akan mungkin bisa terjadi nih. Mungkin dari Dokter Aliferi terlebih dahulu mungkin bisa sharing dok. Resiko-resiko apa aja sih dok yang biasanya bisa terjadi ketika kita mendaki gunung dok? Ya, jadi mungkin yang paling sering dan kebetulan saya sendiri pernah mengalami mungkin bisa jadi ini ya, yang pertama cedera pada otot, bisa jadi ada sprain atau strain. Dari yang paling sering ankle dulu, saya beberapa kali kena sprain ankle ya. Itu juga harus diwaspadai karena kita kan ingin mendaki dengan selamat lalu turun dengan selamat juga. Jadi untuk pemilihan sepatu, lalu jangan lupa alat seperti senter untuk menghindari kecelakaan walaupun minimal. Lalu yang kedua yang beberapa kali sering terjadi dan kita berharap tidak terjadi, namun kalau terjadi itu sangat berbahaya, itu yang paling sering itu hipotermi. Kemarin Dokter Maher dan adik kelas saya Mukni, mereka naik gunung, seingat saya Gunung Arjuno ya. Ini pengalaman asli dan mereka menemukan ada pendaki yang kita berduka ya karena pendaki tersebut meninggal karena hipotermi. Begitu di Gunung Arjuno. Jadi hipotermi ini harus diwaspadai dengan membawa peralatan yang cukup, membawa baju dan jaket untuk darurat harus disediakan. Lalu yang terakhir ada yang namanya AMS ya, atau acute mountain sickness ya. Itu intinya adalah kegagalan tubuh dalam beradaptasi terhadap ketinggian altitude. Biasanya gejalanya ya bisa jadi mual muntah, lalu bisa pingsan juga. Lalu yang paling fatal adalah bisa menyebabkan edem cerebri.
Ada kalau tidak salah bisa edem paru ya. Sampai Demoru Begitu. juga ya. Jadi adaptasi lalu gunung yang akan dinaiki itu tidak bisa juga kita langsung naik ke gunung yang sangat tinggi, harus ada tahap adaptasinya. Mulai dari mendaki gunung yang ketinggiannya mungkin tidak terlalu tinggi terlebih dahulu untuk membiarkan tubuh kita beradaptasi, baru perlahan-lahan mendaki gunung yang lebih tinggi ketinggiannya. Jadi harus bertahap dulu ya dok ya, biar Betul. tubuh kita bisa beradaptasi dengan perbedaan ketinggian yang biasanya kita di dataran rendah, terus di dataran tinggi juga harus ada adaptasinya ya dok ya. Betul. Kalau dari dokter Tri sendiri gimana dok? Pengalamannya apa saja nih dok, resiko yang mungkin bisa terjadi ketika mendaki gunung dok? Iya, iya. Ya, alhamdulillah sih selama ini artinya tidak ada pengalaman ini ya, artinya cedera atau ketika kita mendaki gunung ya, karena kan apa namanya? Tujuan kita kan refreshing ya, liburan. Jadi kita siapkan dan jangan sampai terjadi cedera-cedera. Tapi ya tentunya kita harus waspada, artinya menyiapkan alat-alat emergency bila nanti ada apa namanya resiko-resiko tadi ya, semuanya sudah disebutkan sama Dokter Ferry ya, mountain sickness, kemudian hipotermi, baik apa namanya cedera-cedera saat pendakian ya. Nah itu kalau kita biasanya tetap membawa artinya emergency kit ya. Ya paling sering kalau untuk hipotermi ada emergency blanket ya, dan lain-lainnya, obat-obatan yang diperlukan itu kita siapkan ya, supaya kalau memang terjadi resiko ya, resiko cedera dan lain-lain itu kita sudah siap ya. Tapi ya jangan berharap itu nanti dipakai ya. Hanya menyiapkan saja. Hanya menyiapkan saja ya dok ya. Jadi hampir sama nih teman-teman semuanya, resiko yang pernah dilihat atau dialami yang dari Dokter Ali Ferry dan Dokter Tri juga hampir sama. Tadi ada sedikit hal yang menurut saya suatu hal yang penting ya dok. Gimana caranya? Tadi kan Dokter Ali Ferry menceritakan bahwa ketika naik gunung di Arjuna ya tadi ya, Dokter Ali Ferry bilang bahwa ada orang yang mendaki gunung juga dan terjadi suatu hipotermi. Lah mungkin dari Dokter Tri sendiri, gimana sih dok caranya untuk menata laksana dari hipotermi itu sendiri, bagaimana gitu dok? Iya, pada prinsipnya kan hipotermi artinya suhu tubuhnya turun ya karena kedinginan. Nah, yang paling penting ya kita harus misalkan apa namanya kondisi bajunya basah dan lain-lain ya, itu harus segera diganti ya. Artinya kita menempatkan posisi teman yang hipotermi tadi di tempat yang baik, yang tidak membahayakan, kemudian kita ganti apa namanya bajunya, bila basah kita ganti baju yang kering. Nah bisa juga digunakan emergency blanket ya, itu untuk menghangatkan, atau kita bisa pakai sleeping bag ya. Nah ketika kondisinya sudah mulai membaik ya bisa kita berikan minuman hangat atau yang lainnya ya, yang bisa menghangatkan tubuh dari teman kita tadi ya. Seperti itu. Kalau dari Dokter Ali Ferry sendiri gimana dok? Yang pas kejadian itu apakah memang sudah dilaksanakan tata laksana awal untuk hipotermi atau bagaimana dok? Ya dulu sebetulnya meluruskan saja, yaitu yang mengalami itu anggota KPLN teman saya Dokter betul. Maher dan Mukni. Jadi dari kronologis cerita sendiri itu sepertinya pendaki ini teman-temannya itu sudah pergi duluan, dan dia itu ditemukan itu memang sudah agak terlambat dalam keadaan hipotermi. Lalu untuk penanganan awalnya sendiri untuk menaikkan suhu tubuh seperti dibawa ke tempat yang lebih hangat, lalu diganti bajunya dan diberikan kain hangat itu juga sudah dilakukan. Namun sepertinya yang menjadi titik masalah pada kasus ini, pada kejadian ini itu lebih ke waktu ditemukannya. Jadi dia sudah sekian lama berada di keadaan hipotermi begitu. Jadi memang kalau misalnya keadaan hipotermi kita harus sesegera mungkin ya dok untuk memberikan tata laksana kehangatan ya dok ya, biar Betul. tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dok. Kemudian dok kalau misal di gunung itu kan kalau saya lihat di beberapa sosial media itu ada suatu kejadian-kejadian aneh nih dok. Kalau dari Dokter Ali Ferry sama Dokter Tri sendiri pernah mendapati kejadian aneh apa aja nih dok? Di Dokter Ali Ferry dulu mungkin. Kalau saya sih ya belum pernah ya kejadian aneh. Mungkin
bukan kejadian aneh, artinya kejadian ekstrim ya. Nah, seperti ketika di Merbabu sama di Semeru waktu itu ya kondisinya memang musim hujan waktu itu kita mendakinya, jadi badai ya, ketika di puncak badai, kemudian hujan ya, tendanya basah. Nah seperti itu, artinya kondisi-kondisi ekstrim seperti itu yang pernah terjadi ya. Tapi kalau kejadian aneh-aneh sih ya belum pernah. Belum pernah ya. Masih aman ya dok ya? Masih aman sementara ini. Sementara ini masih aman. Kalau dari dokter Aliferi nih, gimana dok? Ya karena pengalaman saya yang lebih minim juga dibanding dokter Tri, dan tentunya ini ya probabilitasnya yang lebih rendah juga ya, jadi sampai sekarang juga saya tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang seperti mistis seperti itu, karena sebetulnya yang perlu diingat dalam mendaki gunung adalah yang menjadi tamu di situ adalah kita. Jadi kita harus unggah-ungguh lah, harus tetap berperilaku sopan, itu poin penting. Namun kalau kejadian seperti badai hujan pasti saya juga pernah mengalami. Dulu yang pas naik Butak itu juga hujan ya, badai. Lalu kemarin kalau tidak salah pas di laut tuh juga hujan. Iya, jadi ya. Iya betul. Sampai jadi banjir tendanya. itu ya harus diimbangi dengan persiapan yang lebih saja sih, begitu. Jadi bukan lebih ke arah kejadian aneh ya, kejadian ekstrim ya yang mungkin bisa terjadi ya. Betul. Mungkin nih dok, terus kemudian juga ketika kita naik gunung kan pasti ada hal-hal yang ingin kita nikmati dok. Mungkin ada pengalaman seru apa nih dok kalau misalnya kita mendaki gunung? Iya, siapa? Saya lagi. Ya, Boleh, dokter Tri dulu, dokter dulu. Tri. Pengalaman seru, kalau ya semua gunung artinya punya keindahan sendiri ya, artinya karakteristik sendiri, kenangan-kenangan tersendiri ya. Jadi mungkin saat ini yang paling menarik ya Gunung Rinjani kemarin ya. Ya, betul, artinya itu lengkap lah istilahnya, kita butuh fisik yang kuat, kemudian ketika kita sampai di sana itu disuguhkan pemandangan yang sangat indah ya, ada danaunya dan lain-lain. Itu menurut saya sih yang paling mengesankan ya. Sampai kemarin akhirnya 2 kali ke Rinjani. Kalau yang lainnya saya baru 1 kali semua ya. Ya itu sih yang keindahannya paling bagus saat ini sih masih Gunung Rinjani. Masih ya. Rinjani ya dok Iya, ya. iya. Kalau dokter Aliferi ini gimana dok? Apakah sama Gunung Rinjani juga atau ada gunung yang lain ini dok? Ya kalau saya sih yang paling berkesan gitu ya, yang paling berkesan itu tentu keindahan alamnya ya. Jadi kan untuk melepas penat dari kesibukan-kesibukan di kota metropolitan, kita melarikan diri ke gunung gitu. Keindahan alamnya betul, kata dokter Tri, setiap gunung punya keindahan dan kisahnya masing-masing. Dan sampai saat ini yang paling berkesan menurut saya tetap Gunung Rinjani ya, karena ya saya jujur tidak saya expect bakal sebagus itu, dan ternyata itu bagus sekali. Pas sampai langsung disuguhkan dengan pemandangan yang bagus dari depan, belakang, kanan, kiri. Lalu memang kalau dari treknya ya, Gunung Rinjani ini jauh, tapi dengan menikmati keindahan alamnya itu ya berkurang lah penat kita mendaki gunung tersebut gitu. Dan yang paling penting juga kebersamaannya ya, dengan siapa kita mendaki ya, kita yang penting intinya having fun lah dengan safe ya, mungkin bahasanya safety can be fun lah. Jadi memang kalau di Gunung Rinjani sendiri ini banyak keuntungan yang kita dapatkan ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau untuk mendaki gunung, masukkanlah ke wishlist kalian ya teman-teman semuanya. Gunung Rinjani menjadi wishlist pertama mungkin ya, biar bisa menikmati keindahan yang sama-sama pernah dinikmati oleh Dr. Ferry sama Dr. Tri ya. Kemudian dok, ketika naik gunung kan pasti yang orang-orang awam yang berpikir adalah kalau misalnya kita di sana makannya kayak kita gimana, terus habis itu kalau misalnya kita mau buang air kayak gimana, minumnya bagaimana dan lain-lainnya kayak gimana. Lah itu mungkin bisa diceritakan dok, gimana sih pas di sana itu pengalaman dokter itu gimana? Ya, jadi kalau mengenai makanan ya tadi ya, gimana kita mempersiapkan ya, tadi mempersiapkan berapa lama kita akan mendaki ya, berapa hari, berapa lama, kemudian ya harus kita siapkan spare ya, artinya
kita mendaki untuk 4 hari ya jangan disiapkan hanya 4 hari, tapi ada kelebihannya ya. Terus beberapa teknik memasaknya ya atau bahan apa yang kita mau bawa ya sesuai dengan ya selera kita. Artinya tapi yang paling penting ya yang cukup kalorinya ya. Artinya untuk tenaga kita mendaki tentunya sangat dibutuhkan ya. Kemudian masaknya itu sekarang sudah banyak macam-macam ya. Kalau dulu saya di KPLA itu 2006 ya saya masuk itu masih diajari pakai parafin itu ya. Pakai parafin. Nah itu kan bahan bakar beku gitu yang lama untuk memasaknya itu cukup lama. Nah sekarang banyak sudah alat-alat bisa pakai gas, pakai minyak, yang lain-lainnya itu yang biasanya lebih cepat ya. Nah, ya memang kita harus memasak sendiri kalau ini ya, atau kita bisa menggunakan jasa penduduk setempat. Artinya kita bisa pakai guide, kita bisa pakai porter yang nanti membantu kita, ya, seperti itu. Terus untuk masalah buang air besar, buang air kecil itu kan pasti orang juga berpikir gimana ya ketika naik gunung kita mau BAB dan lainnya gimana gitu kan Dok. Iya, artinya ya memang nggak ada toilet ya kalau sudah di di ketinggian tertentu yang kalau masih pos-pos biasanya ya ada toiletnya, tapi kalau sudah di atas ya kita buang air besarnya ya ini di alam ya. Artinya ya tidak ada toilet, artinya seperti itu ya. Kita prinsipnya harus tetap menjaga kebersihannya ya. Kita biasanya menggali lubang kemudian kita tutup lagi ya, dan ketika membersihkan juga jangan pakai alat-alat yang atau tisu misalnya yang sulit terurai ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kalau dari Dokter Aliferi gimana, Dok? Ya, jadi dari kita kan packing kan membawa karier yang volumenya terbatas. Jadi betul kata Dokter Tri, pertama harus disesuaikan dan mungkin dilebihkan sedikit ininya porsi makanannya untuk berjaga-jaga. Jadi lebih baik kita membawa lebih dibanding kurang, begitu kan. Nah, terus yang disarankan itu kalau mendaki adalah makanan yang tinggi kalori dan ya harus dibawa juga untuk cemilan di jalan, seperti yang salah satu yang saya diajarkan yang banyak kalori itu jenis kue crackers gitu ya. Dia itu kayak kue kering gitu ya. Nah, itu kalorinya itu banyak. Atau mungkin sekarang yang lainnya tuh yang saya juga baru tahu ya, ada mungkin energy gel yang tinggi kalori. Itu bisa dibawa. Lalu yang biasanya sih untuk kita sendiri, kita nyari makanannya tuh yang simple dan gak ribet ya, yang instan aja gitu. Instan aja. Jadi kalau memang mau sendiri ya disesuaikan kebutuhan seleranya. Ya kalau saya sendiri ya, yang penting sih kalorinya terpenuhi gitu. Yang penting pas jalan tuh gak geliyeng aja. Betul. Dan kalau sekarang alat masaknya juga sudah bervariasi ya. Sudah ada yang pakai gas ini ya, pakai gas instan juga ada, pakai kompor, itu bisa dibawa juga. Lalu kalau memang dirasa membutuhkan jasa warga lokal, bisa yang sekarang itu banyak guide, banyak porter, nanti mereka juga bisa membantu untuk memasakkan dan membawakan makanannya begitu. Kalau untuk buang air nanti biasanya sih sekarang itu banyak di pos-pos banyak toiletnya ya. Jadi bisa menyesuaikan diri aja sih. Kalau sudah tidak ada ya back to nature aja lah begitu. Jadi kalau misalnya buang air ya back to nature lagi ya. Saya kira kalau misalnya kayak makan-makan tuh kita harus berburu dulu, Dok. Berburu apa yang ada di alam, ya udah kita makan yang ada di alam gitu, Dok. Ternyata memang harus dipersiapkan dan ada fasilitas-fasilitas lain ya teman-teman semuanya yang mungkin bisa dimanfaatkan ketika kita mendaki gunung. Tadi kan sedikit mendengar nih bahwa Dokter Tri juga KPLA nih, Dok. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu juga, Dok. Kalau misalnya Aliferi kan KPLA GPN berapa, Aliferi? GPN 30. Kalau dari Dokter Tri GPN berapa dan apa aja sih, Dok, pengalaman ketika dulu di KPLA, Dokter? Iya, kalau saya GPN 18 ya. GPN 18 itu waktu itu diklatnya tahun 2006 ya. Tahun 2006
Kemudian kalau di KPLA dulu kegiatannya apa ya? Karena saya lebih suka yang alam ya, artinya ikutnya ya kegiatan-kegiatan KPLA yang berhubungan dengan alam. Ya. Terus yang paling menarik biasanya kan kita ada tim bantuan medis ya. Tim bantuan medis itu biasanya jadi tim medis dari kegiatan-kegiatan outdoor dari universitas lain ya. Pernah dulu ITS dan lain-lain, itu kita jadi tim bantuan medisnya. Kemudian ya kegiatan alam ya, pendakian-pendakian, kemudian yang sering juga dulu kan baksos ya, artinya Betul. kita rutin ya, mungkin sampai sekarang ya harusnya tetap terlaksana itu di sosial. Di sosialnya itu dek ya. Kalau dari Dr. Ali Ferry nih, kan tadi kan sempat menyebutkan bahwa Dr. Ali Ferry ini merupakan kepala dari KPLA itu sendiri. Mungkin Dr. Ali Ferry bisa menjelaskan nih, Dok. KPLA itu apa sih, Dok? Gitu. Biar teman-teman semua yang mendengarkan pada pagi hari ini tahu apa itu KPLA gitu. Ya, jadi pada dasarnya KPLA itu adalah organisasi internal yang dibawahi oleh BEM KM FK UNER ya, yang berfokus pada dua hal, yakni satu tim bantuan medis dan yang kedua pecinta alam. Jadi memang ada unsur pecinta alam dalam kegiatan-kegiatan KPLA begitu. Secara singkat. Nanti untuk tahapannya sendiri itu memang nanti saat sudah selesai masa pengenalan dari fakultas, nanti memang ada pengenalan organisasi mahasiswa. Nanti dari KPLA sendiri akan ada pengenalan lagi dan program pelatihan untuk menjadi anggota begitu. Jadi hampir sama seperti organisasi lainnya, cuman yang berbeda adalah visi misinya, Dok ya, dari organisasi-organisasi yang lainnya, Dok. Kalau ini sedikit Dokter Mas, kalau dulu Gimana, Dok? jargonnya itu menyiapkan dokter yang bisa ditempatkan di segala medan ya. Betul loh. Jadi itu salah satu jargon yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya, Dok ya. Ya, masih tenaga medis yang bisa di segala medan. Di segala medan, tenaga medis yang siap di segala medan, teman-teman semuanya kalau KPLA itu. Kalau dari Dr. Ali Ferry sendiri tadi kan sudah sempat disebutkan bahwa KPLA pada zamannya Dr. Tri kan banyak kegiatan nih. Apakah juga sama nih, Dok? Kalau di waktunya atau zamannya Dr. Ali Ferry juga sama hampir banyaknya atau lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan KPLA-nya? Ya, jadi dulu sedikit bercerita juga ya, pada saat saya menjadi ketua KPLA itu kondisinya sedang pandemi ya. Jadi saya berusaha untuk kembali membangkitkan KPLA yang sudah hiatus sekian bulan, dan memang pada saat itu tidak cuman KPLA organisasi yang hiatus. Lalu pada saat saya menjadi ketua KPLA, saya berfokuskan pada upgrading internal. Jadi beberapa kali kami melakukan, bisa dibilang semacam tentiran dengan menghubungi senior kami. Dulu sempat ada materi tentang sports injury dengan Dr. Marta KFR dan Dr. Agung Mal ortopedi. Lalu juga sempat ada materi tentang kegawatan TIK dulu, seingat saya dengan Dr. Rahadian. Itu memang konsepnya karena itu sedang getol-getolnya ya, work from home, jadi kami menggunakan Zoom. Justru menurut saya di setiap kesulitan itu ada kemudahan, ada titik celahnya lah untuk melakukan suatu terobosan terbaru. Dan sisanya ya saya mencoba kembali membangkitkan program-program yang tidak mungkin dilakukan secara online. Contohnya bakti sosial. Pada saat tahun saya itu bakti sosial itu memang sedikit berbeda. Biasanya kalau rangkaian bakti sosial KPLA itu ada 3 unsur, ada 4 sih sebenarnya. Ada pemeriksaan gratis, pengobatan massal, lalu ada hitannya, lalu ada screening IVA, dan ada katarak. Jadi yang memang yang sering dilakukan itu 4 hal tersebut. Namun kemarin di GBA, namanya GBA ya, Gelar Bakti Eskulap yang punya KPLA. Yang kemarin kami juga melakukan screening terhadap antropometri ya. Jadi justru sekarang itu saya salut kepada adik-adik KPLA karena berhasil untuk melibatkan lebih banyak pihak dan berkolaborasi. Kemarin yang screening kesehatan anak itu dengan Dr. Andi Cahyadi, dan screening IVA dengan disupervisi oleh Dr. Hoirunisa. Jadi sekarang memang lebih banyak sih kegiatannya dibanding saya dulu saat jadi ketua begitu. Jadi seiring berjalannya waktu, kegiatan-kegiatan itu semakin berinovasi ya. Betul. Kalau misalnya tadi sempat dibilang sama Dr. Ali Ferry, jadi inisiasi inovasi dari Dr. Ali Ferry ya ini ya. Oh ya, enggak, ini karena banyak tampungan saran juga dari senior-senior yang lain, jadi sepertinya cocok untuk dimasukkan ke
proker gelar bakti eskul Dulu di sekolah. Jadi karena memang suatu keadaan sehingga kita harus memutar otak bagaimana kegiatan dari organisasi itu tetap bisa berjalan ya. Betul. Kemudian semenjak dari KPLA sampai sekarang apa saja sih dok yang sudah didapatkan dari KPLA dok? Yang sudah didapatkan ya. Iya dok. Nah, yang biasanya dulu kalau kita masuk KPLA itu jangan jangan berharap apa yang kamu dapatkan, tapi apa yang bisa kamu berikan ya. Ya gitu ya dulu ya. Betul dok. Ya. Ya alhamdulillah sih, artinya ya KPLA memang banyak banyak mengajarkan sesuatu yang ya selain medisnya juga, tapi ada juga sesuatu yang di luar medis ya. Artinya bagaimana kita bekerja sama, kemudian bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang yang di luar medis ya, seperti itu. Jadi menurut saya ya banyak menyiapkan saya untuk bisa menjadi tadi dokter yang siap di segala medan ya. Artinya ketika waktu itu ya masih dokter umum ya, ada teman-teman yang cedera ini, wah kita sudah tahu penanganan gawat daruratnya yang pertama. Kemudian kalau di alam ada terjadi suatu kejadian, kita bisa menanganinya ya, dan ya bisa, artinya banyak lah membantu KPLA ini ya. Jadi banyak manfaatnya yang didapatkan ya dok ya. Kalau dari Dokter Aliver gimana dok? Kayaknya lebih banyak lagi sepertinya dok ya. Oh, pasti karena lebih bervariasi. Lebih bervariasi. Ya kalau dari saya sendiri memang banyak hal yang saya dapatkan dari KPLA ya. Ya awalnya memang saya pada saat SMA itu saya tidak punya riwayat organisasi apapun ya. Jadi saya baru belajar berorganisasi salah satunya dari KPLA. Dan selain itu juga saat pendidikan dan pelatihan itu juga merupakan suatu proses pembentukan karakter yang membentuk menurut saya. Jadi secara tidak langsung ya membentuk karakter saya seperti sekarang ini dan memberikan banyak perubahan dalam hidup saya. Selain itu juga dari ilmu, banyak hal yang bisa saya pelajari dari dan didapatkan juga dari KPLA ya. Seperti saat saya menjadi anggota aktif, saya mendapatkan banyak upgrading internal. Di KPLA itu ada namanya intermediate training dan advanced training. Itu seperti, dan yang terbaru kemarin kita bekerja sama dengan Departemen Anestesi dok, dengan dosen pembimbing kita Dokter Bambang Pujo. Ilmunya ya. Betul, banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan dengan berkolaborasi. Selain itu juga di KPLA saya mendapat paparan ya, yang paling penting menurut saya paparan dari senior-senior kami yang sudah sudah hebat lah menurut saya dan bisa menjadi inspirasi. Jadi saya belajar bagaimana berkomunikasi, lalu bagaimana membina hubungan dan mungkin bagaimana bekerja sama dengan senior-senior. Jadi kalau saya sih lebih banyak sepertinya lebih banyak yang non medisnya ya. Non medisnya. Betul, dan saya juga mendapat hobi baru di KPLA ya, mendaki gunung itu. Mendaki gunung. Gitu. Cuman betul banyak ya. Iya, harus diingatkan emang kita selalu dididik untuk jangan selalu berharap untuk mendapatkan banyak hal di KPLA. Justru kita yang jadi KPLA itu ibaratnya tuh hanya wadah ya. Jadi kita harus mencari apa yang kita inginkan, lalu kita juga jangan lupa untuk memberi. Karena memang pada prinsip hidup itu memberi itu lebih baik daripada diberi. Oke. Jadi selain upgrading dari segi keilmuan, juga upgrading dirinya ini banyak banget ya dok ya yang didapatkan dari KPLA. Kemudian ini dok, terakhir nih dok, apa sih dok pesan-kesan yang mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman yang pada pagi hari ini melihat kepada kita semuanya mengenai dokter dan hobinya, ataupun hobi yang harusnya kita bisa capai sesuai dengan profesinya masing-masing. Kesan dan pesan. Pesan dan kesan dok. Kesan. Ya karena ini temanya apa, dokter berkisah dok. Berkisah ya, atau tadi kan subtopiknya dokter pendaki gunung ya. Dokter pendaki gunung. Iya. Ya artinya kita sebagai dokter ya selain kita harus mengupgrade ilmu kita juga tentunya
harus punya waktu untuk refreshing ya, baik hobi seperti kita berdua ini yang naik gunung ya, pada prinsipnya kita bisa menikmati keindahan alam ya, dan tentunya kita juga tetap harus menjaga alam itu ya. Selain kita menikmati, kita juga harus menjaga kelestariannya ya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu apa namanya ya, ini sekedar sharing ya, berkisah aja ya. Artinya kalau memang nanti mau melakukan aktivitas pendakian gunung seperti tadi sampaikan Dr. Ferry juga harus benar-benar dipersiapkan ya. Artinya jangan sampai kita kayaknya sudah sering itu di film seperti ini mendaki, nah tidak seperti itu ya. Ketika kenyataannya itu kita harus benar persiapan ya. Sama ketika di KPLA sebelum kita diklat ya, tentunya harus disiapkan fisiknya ya, supaya kita bisa menghadapi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Intinya sesuai jargon KPLA, kita harus bisa menjadi dokter yang siap ditempatkan di segala medan ya. Baik, terima kasih atas pesan dan kesannya ya dok. Kemudian dari Dr. Ali Ferry mungkin ada yang ingin disampaikan pesan dan kesannya? Ya, jadi pesan dan kesannya memang nanti dalam dunia perkuliahan ya, khususnya kita membutuhkan suatu support, suatu peer support, mental support yang menurut saya itu bisa ditemukan di dunia pertemanan kita saat kuliah. Lalu sebagai seorang dokter tuh juga kita kan dipaparkan dengan stres yang tinggi. Kita juga perlu kegiatan yang bisa mengembalikan mood kita supaya istilahnya tuh stress reliever lah, dan coping mechanism yang baik. Jadi apapun itu kita harus punya. Salah satunya mungkin dengan kegiatan-kegiatan outdoor, dan mungkin tidak cuma naik gunung, ada banyak kegiatan lainnya seperti ada rafting, ada diving yang bisa dieksplor lebih lagi saat masuki dunia perkuliahan. Dan di FK UNER ini banyak sekali organisasi-organisasi lain selain KPRI yang juga memiliki wadahnya masing-masing untuk dieksplor lebih lagi. Jadi saran saya jangan pernah takut ya untuk mencoba hal-hal baru pada saat menginjaki dunia perkuliahan. Mungkin keluar dari zona nyaman itu kalian akan mendapatkan hal yang lebih lagi. Begitu. Karena ya sebagai seorang dokter tentu kita juga perlu berorganisasi ya. Apalagi di zaman sekarang ya, kita juga tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Begitu. Baik, terima kasih atas pesan dan kesan yang diberikan oleh Dr. Ali Ferry. Terima kasih banyak kepada Dr. Tri dan Dr. Ali Ferry yang sudah mau berbagi kisah dan pengalamannya menjadi dokter pendaki gunung nih dok. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang masih belum memfollow Instagram dari Dr. UNER TV dan FK UNER, segera di follow. Dan yang masih belum memfollow akun YouTube dari Dr. UNER TV, silahkan di follow biar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Dr. UNER TV edisi Dokter Berkisah. Saya Dr. Masrur sebagai moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.